I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Destiny Abbas dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Keuangan dari dosen pembimbing, yaitu Bapak Agung Haryanto. Manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan perusahaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Aktivitas tersebut meliputi pengelolaan data atau sumber-sumber penggunaan dana, pengendalian arus kas, investasi, pembiayaan, serta pembagian laba dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Nah, manajemen keuangan berperan penting dalam memastikan perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat, mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, serta memiliki kemampuan untuk berkembang melalui investasi yang menguntungkan. Nah, tujuan manajemen keuangan ini itu yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan, dan yang kedua memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, yang ketiga menjaga likuiditas perusahaan, dan yang keempat yaitu mengoptimalkan penggunaan aset perusahaan, dan yang kelima meningkatkan profitabilitas, sedangkan yang keenam menjaga solvabilitas perusahaan, ketujuh meminimalkan risiko keuangan, dan yang terakhir mendukung keberlanjutan usaha. Ada juga fungsi manajemen keuangan, yaitu yang pertama perencanaan keuangan atau finance planning, yang artinya perusahaan menyusun rencana keuangan dana, target pendapatan, anggaran operasional, investasi, dan proyeksi arus kas sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu ada penganggaran atau budgeting. Penyusunan anggaran dilakukan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien sehingga kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan investasi atau investment decision, yaitu manajemen menentukan investasi yang memberikan tingkat pengembalian atau return optimal dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang dapat diterima. Dan yang keempat itu keputusan pendanaan atau financing decision, yaitu perusahaan menentukan sumber pendanaan yang paling efisien baik dari modal sendiri maupun pinjaman dengan memperhatikan biaya modal dan struktur modal yang optimal. Dan yang kelima yaitu pengelolaan modal kerja atau working capital management, yang artinya pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar bertujuan menjaga kelancaran operasional perusahaan, termasuk pengelolaan kas, piutang, persediaan, dan utang usaha. Dan yang terakhir pengendalian keuangan atau financial control, yaitu pengendalian dilakukan melalui analisis keuangan, yaitu dari laporan keuangan, evaluasi kerja, audit, dan pengawasan terhadap penggunaan dana agar sesuai dengan anggaran dan tujuan perusahaan. Nah, di sini juga ada ruang lingkup manajemen keuangannya. Yang pertama itu ada perencanaan keuangan, yang kedua ada pengelolaan kas, yang ketiga pengelolaan piutang, yang keempat pengelolaan persediaan, yang kelima pengelolaan aset tetap, yang keenam pengelolaan investasi, yang ketujuh pengelolaan pembiayaan, 8 pengelolaan dividen, 9 analisis laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu manajemen risiko keuangan. Nah, di sini juga ada prinsip dari manajemen keuangan, yaitu pertama profitabilitas, yaitu kemampuan menghasilkan laba, sedangkan yang kedua itu ada likuiditas, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga ada solvabilitas, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang keempat itu efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya secara optimal. Dan yang kelima akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan. Dan yang keenam itu transparansi, yaitu penyajian informasi keuangan secara jelas dan dapat dipercaya. Yang
6. Dan yang terakhir yaitu kehati-hatian atau prudence, yaitu pengambilan keputusan keuangan dengan mempertimbangkan resiko. Nah, di sini juga dijelasin tentang keputusan utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama itu keputusan investasi apa, atau disebut bisa investment decision, yaitu menentukan proyek atau aset yang layak untuk diinvestasikan. Sedangkan yang kedua itu ada keputusan pendanaan atau financing decision, yaitu memiliki sumber pendanaan yang paling efisien. Dan yang terakhir keputusan dividend atau dividend decision, yaitu menentukan besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan laba yang ditahan untuk pengembangan perusahaan. Nah, pastinya di dalam manajemen keuangan yaitu ada resikonya. Di sini juga dijelaskan tentang resiko dalam manajemen keuangan dalam perusahaan. Yang pertama itu dari resiko likuiditas, dari resiko kredit, resiko pasar, resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko investasi, resiko operasional berdampak pada keuangan, dan yang terakhir juga resiko kepatuhan terhadap peraturan. Pengelolaan risiko dilakukan melalui diversifikasi investasi, pengendalian internal, pengelolaan arus kas, lindungi nilai atau hedging jika diperlukan, serta pemantauan kondisi keuangan secara berkala. Nah, di sini juga ada tentang indikator kinerja keuangannya. Yang pertama current ratio, dan yang kedua quick ratio, yaitu ada debt to equity ratio, dan ada debt to asset ratio, ada return of asset, ada return of equity, ada net profit margin, ada gross profit margin, ada total asset turnover. Kenapa sih harus ada keuangan perusahaan? Karena perusahaan itu mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari keputusan manajemen mereka terhadap laba, arus kas, dan pada perusahaan atau penyeluruhan kondisi keuangan perusahaan, seperti yang tertera pada laporan keuangan perusahaan nantinya. Hal ini dikarenakan kegiatan dari setiap aspek bisnis berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Aktivitas manajemen keuangan harus dievaluasi dan dikendalikan secara rutin oleh pemilik dan manajer perusahaan agar tujuan manajemen keuangan itu sendiri bisa dicapai. Data dari manajemen keuangan menampilkan ringkasan statistik pada pemilik dan manajer dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan efisien perusahaan mereka. Nah, di sini tuh banyak bisnis menggunakan alat atau software keuangan yang memungkinkan pemilik dan manajer mengakses dan menggunakan teknik manajemen yang telah teruji untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan mereka. Nah, selain itu juga manajemen keuangan ini tuh bisa lebih kadar menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Dalam dunia bisnis, manajemen keuangan mencakup pengembalian atau pengambilan keputusan strategis terkait investasi, ada pembiayaannya, dan pengelolaan aset. Dalam konteks individu maupun keuangan dapat diterapkan melalui pengelolaan anggaran pribadi, tabungan, hingga perencanaan pensiun. Dengan kemajuan teknologi dan dinamika pasar terus berkembang, praktik manajemen keuangan ini telah dikembangkan menjadi lebih canggih dan melibatkan analisis mendalam serta prediksi terhadap tren pasar dan ekonomi. Harus melakukan manajemen keuangan perusahaan agar modal yang kita punya atau investasi yang kita dapatkan itu bisa berjalan dengan sesuai dan juga bisa dampaknya lebih baik. Karena kita memanajemen keuangannya dengan baik untuk pembelian aset atau untuk pengeluaran bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Nah, dengan uang yang ada itu tuh kita kelola dengan baik dan juga yang kita keluarkan itu dengan jelas untuk pengembangan perusahaan. Makanya di sini ada manajemen keuangan perusahaan itu untuk lebih memperjelas dan lebih mempermudah juga saat kita mengelola perusahaan tersebut. Keuangan perusahaan ini juga ditegaskan untuk memperjelas pendapatan dan pengeluarannya, karena kalau kita tidak memanajemen dengan baik, maka perusahaan akan bangkrut karena kita tidak bisa meminimalisir atau kita tidak bisa mengevaluasi pengeluaran yang sudah kita keluarkan
untuk perusahaan itu berlebihan atau malah menjadi kita tuh rugi. Nah, dari manajemen keuangan ini tuh jadi memperjelas kalau apa yang kita barang yang kita butuhin atau aset yang kita butuhin untuk pengembangan perusahaan, bukan semata-mata hanya kalau ini tuh untuk menjadi persaingan dan juga jadi lebih baik, padahal sebenarnya tidak berguna. Nah, maka dari sini manajemen keuangan itu memperjelas dari kita pembelian aset dan juga mempermudah kita untuk melihat apa yang harus dibeli dan apa yang tidak untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're